Cerita ini mengikuti perjalanan tiga sahabat yang memutuskan melakukan pendakian ke sebuah gunung yang sejak lama terkenal angker. Mereka tidak benar-benar percaya cerita-cerita mistis itu, setidaknya sebelum malam pertama tiba, dan mereka mulai menyadari bahwa hutan yang mereka masuki tidak pernah benar-benar kosong. Suara-suara yang tak seharusnya terdengar, jejak langkah yang mengikuti dari belakang, dan bayangan yang selalu muncul di sudut mata perlahan mengubah pendakian mereka menjadi mimpi buruk yang tak pernah mereka bayangkan. Ini adalah kisah tentang bagaimana keberanian berubah menjadi ketakutan, bagaimana persahabatan diuji oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan, dan bagaimana gunung menunjukkan bahwa ia bukan tempat bagi manusia yang datang tanpa izin. Garis akhir jam 3. Angin dingin berdesir di antara pepohonan ketika Rehan, Bagas, dan Alif tiba di basecamp puncak Lembah Hitam. Mereka bertiga sudah lama merencanakan pendakian ini, tapi begitu kaki menginjak tanah basecamp, firasat buruk langsung muncul. Basecamp yang biasanya ramai pendaki justru sangat sepi. Bahkan suara binatang malam pun seakan hilang di telan gelapnya hutan. Seorang penjaga tua keluar dari pintu kayu yang berderit. Matanya tajam seperti menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia katakan. "Kalian bertiga mau naik?" tanyanya dengan suara serak. Rehan mengangguk sambil tersenyum sopan. Namun penjaga itu tidak membalas. Ia hanya menatap ransel mereka lalu berkata pelan, "Gunung sedang gak bagus, banyak yang berubah. Kalau tetap mau naik, jaga sikap, jangan pisah, dan jangan panggil nama siapapun di hutan." Kalimat itu membuat Bagas menelan ludah. Namun karena gengsi, mereka tetap memutuskan untuk naik besok pagi. Malam itu mereka tidur di lantai basecamp, tapi tidur mereka tidak nyenyak. Setiap beberapa menit, suara seperti langkah kaki terdengar mendekat, lalu menjauh di sekitar bangunan. Suara itu terlalu pelan untuk manusia, tapi terlalu berat untuk hewan kecil. Ketika Rehan mencoba melihat keluar, tidak ada siapapun di luar. Hanya kabut tipis yang bergulung seperti asap. Pagi hari, perjalanan dimulai. Trek menuju pos 1 terasa mudah, tapi menjelang pos 2 suasana berubah. Kabut turun tiba-tiba dan menutup seluruh pandangan. Angin berhenti bergerak, membuat hutan yang biasanya hidup berubah menjadi ruang mati tanpa suara. Tiba-tiba Alif berhenti. Ada orang," katanya sambil menunjuk ke depan. Di antara kabut berdiri sosok pendaki berjaket abu-abu, membelakangi mereka kaku. Tidak bergerak sama sekali. "Bang, aman," panggil Bagas. Tidak ada respons. Bagas melangkah 2 langkah, mencoba lebih dekat, sampai kabut tersibak, dan mereka melihat sosok itu tidak punya kepala. Lehernya kosong, seperti dipotong bersih, lalu dibiarkan menghadap langit. "Lari!" Rehan menjerit, dan mereka bertiga langsung berlari tanpa arah menembus kabut yang semakin tebal. Setelah beberapa menit berlari panik, mereka baru berhenti ketika menemukan papan kayu bertuliskan pos kedua. Nafas ketiganya, "Kacau gue nggak halu kan?" ucap Bagas dengan suara bergetar. Namun Rehan melihat sesuatu yang membuatnya gemetar lebih parah. Jejak kaki berlumpur menuju tempat mereka berdiri dan berhenti tepat di belakang mereka, walau tidak ada siapapun di sana. Mereka melanjutkan perjalanan menuju pos 3 dengan rasa takut yang semakin menjadi-jadi. Di tengah jalur, suara langkah keempat selalu mengikuti langkah mereka bertiga. Ketika mereka berhenti, suara itu ikut berhenti. Ketika mereka berjalan, suara itu mengikuti. Tiba di pohon besar berwarna hitam seolah terbakar, Bagas mendapati sesuatu tergantung di dahan. Kain pembungkus kepala pendaki, lusuh dan berlumur darah kering. "Ayo lanjut, jangan dipegang," kata Rehan tegas. Namun hutan seakan tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Suara lirih terdengar dari jauh, seperti suara seseorang memanggil dari balik kabut. Tunggu." Suara itu serak, seakan dari tenggorokan yang rusak. Dari kabut muncul sosok pendaki lain. Bajunya robek, tubuhnya penuh tanah dan luka, dan wajahnya berlubang. Tidak ada mata, hanya 2 cekungan hitam yang meneteskan darah pekat. Jeritannya bukan suara manusia. Lengkingan itu menggema membuat tanah bergetar halus. Mereka bertiga kembali berlari tanpa peduli arah. Trek berbatu menuju pos 3 menyambut mereka dengan kabut lebih pekat dari sebelumnya. Lalu tiba-tiba semuanya hening. Tidak ada suara angin, tidak ada suara langkah, tidak ada apapun. "Kalian dengar sesuatu?" tanya Alif. Tidak ada yang menjawab. Karena tepat setelah itu, suara berada tepat di belakang mereka. "Kenapa lari? Kalian kan sudah kuikuti dari pos 1. Suara itu kedengarannya terlalu dekat. Rehan meraih tangan teman-temannya.
jangan lihat belakang. Namun sesuatu menyentuh pundaknya. Dinginnya seperti es. Ia menoleh refleks tapi tidak ada siapapun di sana. Hanya bekas jejak tangan berlumpur di jaketnya. Sesuatu telah menyentuhnya. Mereka akhirnya tiba di pos ketiga, hanya tanah datar dan pondok kayu rapuh. Namun satu hal membuat mereka gemetar. Ada tenda biru tua yang terlihat seperti sudah bertahun-tahun ditinggalkan. Siapa yang masang tenda ini? Gumam Bagas. Rehan membuka sedikit tenda itu. Bau busuk langsung menyeruak. Bukan bau bangkai hewan, tapi bau darah bercampur tanah lembek. Di dalam tenda ada buku lusuh, halamannya robek hampir semua. Hanya satu halaman yang masih terbaca. Dengan tulisan tangan gemetar, jika kamu melihat dia, jangan lari. Karena semakin kamu lari, semakin dia lapar. Alif mundur perlahan. Bro, ini apa artinya? Rehan menutup buku itu dengan wajah pucat. Artinya, apapun yang ngikutin kita, dia bukan sekadar gangguan. Ia menatap kedua temannya, suara hampir tidak terdengar. Dia lagi berburu, dan pendakian mereka baru saja berubah menjadi mimpi buruk yang tidak akan mereka lupakan. Malam mulai turun di pos 3, dan tenda yang mereka dirikan berdampingan dengan tenda biru tua itu terasa seperti berada di dunia lain. Rehan, Bagas, dan Alif duduk melingkar sambil memegang senter masing-masing. Api unggun tidak mereka buat karena angin terlalu kencang dan udara terlalu lembab, seolah hutan menolak cahaya. Kita nggak bisa turun sekarang, kata Rehan lirih. Trek licin, kabut tebal, bisa nyasar. Bagas mengangguk meski wajahnya pucat. Tapi kita juga nggak mungkin tidur dengan itu, ujarnya sambil menunjuk ke tenda biru tua. Tenda itu tetap berdiri tanpa bergerak meski angin berhembus kencang. Seperti ada sesuatu di dalamnya yang menahan dari dalam. Mereka bertiga memutuskan bergiliran berjaga. Rehan duduk di luar, sementara Bagas dan Alif mencoba tidur. Suasana hening sekali, hanya suara jantung yang memukul di telinga. Namun beberapa menit kemudian, Rehan mendengar suara dari belakang pondok kayu. Suara langkah perlahan, berat, tuk 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 tak. Rehan menyorotkan senter, tapi tidak ada apapun. Ia bangkit berdiri, melangkah mendekat, suara itu berhenti. Ketika ia menyorotkan senter lebih jauh, tanah di sana tampak bergerak tipis, seperti ada sesuatu di bawahnya yang merayap. Rehan mundur beberapa langkah, menahan napas. Tiba-tiba dari arah hutan terdengar sayup-sayup suara perempuan menangis. Tangisannya patah, seperti seseorang yang menahan sakit luar biasa. Hah, tolong. Suara itu lirih namun jelas. Rehan refleks membangunkan Alif dan Bagas. Bangun, ada suara orang minta tolong. Alif kaget, perempuan, jam segini, di gunung. Bagas membuka resleting tenda dengan tangan gemetar. Re, jangan-jangan itu. Sebelum ia menyelesaikan kalimatnya, suara perempuan itu muncul lagi. Lebih dekat, lebih jelas. Aku kedinginan, tolongin aku. Suara itu terdengar persis seperti seseorang yang berdiri beberapa meter dari mereka. Rehan mengangkat senter tinggi-tinggi. Siapapun itu, tunjukkan diri. Kabut bergulung, perlahan membuka jalur pandang, dan mereka melihatnya. Seorang perempuan berdiri dengan tubuh membungkuk, rambut panjang menutupi wajah. Pakaian treknya robek dan kulitnya pucat kebiruan. Tangannya kaku menggantung di sisi tubuh. Ketiganya tidak bergerak. Perempuan itu mengangkat kepala pelan-pelan. Rambutnya tersibak sedikit, memperlihatkan wajah yang membuat mereka ingin berteriak. Tidak ada mulut di sana, hanya kulit datar yang ditarik rapat seperti dijahit tanpa benang. Namun suara tolong itu tetap keluar dari sesuatu yang tidak memiliki mulut. Bagas jatuh terduduk, Alif menutup mulut sambil mundur ke belakang. Perempuan itu menggerakkan kepalanya patah-patah ke arah mereka. Lalu dari kulit wajahnya yang rata tiba-tiba muncul celah tipis seperti retakan. Dari celah itu merembes cairan hitam pekat yang menetes ke tanah. Rehan, Alif berbisik ketakutan. Kita harus masuk tenda. Tapi sebelum mereka sempat bergerak, perempuan itu berlari ke arah mereka dengan gerakan yang bukan gerakan manusia. Cepat tersentik-sentak, tidak terdengar langkahnya, seolah melayang. Rehan mendorong dua temannya masuk ke dalam tenda lalu menutup resleting secepat kilat. Dari luar terdengar suara cakaran menghantam kain tenda, keras dan cepat. Srek, srek, srek. Tenda bergoyang, hampir roboh. Astagfirullah. Bagas menahan bagian dalam tenda agar tidak sobek. Cakaran itu berhenti, hening, lalu suara itu berubah. Suara perempuan tadi kini tepat di samping tenda.
Rehan. Mereka bertiga membeku. Tidak ada satupun yang pernah menyebutkan nama Rehan sebelumnya. Suara itu menggerenyet seperti berasal dari tenggorokan berlubang. Kamu bilang, jangan lari. Ya, Rehan menutup telinganya. Tidak tahan mendengarnya. Lalu kabut di luar tenda bergemuruh seperti pusaran angin. Ada sesuatu yang mengitari tenda mereka dengan cepat, bergerak memutari mereka beberapa kali. Setelah itu semuanya hening. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Tidak ada langkah. Perlahan mereka membuka resleting tenda. Tidak ada siapapun. Namun tanah di sekitar tenda penuh jejak kaki. Tapi bentuknya aneh. Jari-jarinya panjang dan terlalu banyak, seperti tapak tangan berderet. Gue nggak mau nginep di sini lagi, kata Bagas gemetar. Kita lanjut ke pos 4 aja. Gimana pun caranya, mereka merapikan barang seadanya dan melanjutkan perjalanan meski malam belum lewat sepenuhnya. Jalur menuju pos 4 dipenuhi pepohonan tinggi yang seperti menutup langit. Senter mereka menyorot hanya beberapa meter ke depan. Di tengah perjalanan, Alif mendengar suara mengikuti mereka lagi. Ada yang jalan bareng kita, katanya. Rehan mencoba tenang. Fokus, jangan nengok. Namun suara itu tidak lagi berupa langkah. Suara itu seperti sesuatu yang menyeret badan. Seperti seseorang merangkak dengan tubuh berat. Semakin lama, suara seretan itu semakin dekat. Bagas menyorotkan senter ke tanah karena penasaran. Ia langsung menutup mulut dan menjerit tanpa suara. Ada tangan manusia merangkak di tanah. Tanpa tubuh, tanpa bahu. Hanya tangan berdarah dengan kuku panjang bergerak cepat mengikuti mereka. Tangan itu mencoba menyentuh kaki Bagas. Rehan menarik Bagas mundur dan menendang tangan itu. Saat terlempar, tangan itu bergerak sendiri seperti laba-laba, kemudian menghilang dalam semak dengan suara cekikikan halus. Mereka bertiga berlari menuju pos keempat tanpa menoleh, tanpa berhenti. Begitu mereka sampai, mereka menemukan bangunan shelter kecil dari kayu tua. Namun yang membuat mereka berhenti adalah sesuatu yang tergantung di tiang shelter. 3 carrier pendaki, robek, penuh darah kering. Dan di bawahnya ada 3 nama yang ditulis dengan arang di tanah. Nama yang membuat darah mereka beku. Rehan, Bagas, Alif, nama mereka. Ditulis sebelum mereka sampai. Rehan mundur sambil gemetar. Dia tahu kita dari awal. Dari belakang shelter terdengar suara napas kasar. Berat. Seperti ada sesuatu besar yang berjongkok di sana, menunggu mereka. Sesuatu yang selama ini mengikutinya dari pos pertama. Sesuatu yang baru benar-benar akan menunjukkan wujudnya malam ini. Malam di pos 4 terasa seperti perut dunia yang menutup. Udara menggantung tanpa bergerak dan aroma tanah basah bercampur bau anyir memenuhi hidung mereka. Rehan, Bagas, dan Alif berdiri membatu, menatap carrier berdarah yang tergantung di tiang shelter. Sementara dari belakang bangunan itu suara napas kasar terdengar semakin jelas. Hah, hah, hah. Suara itu bergetar, berat, seperti sesuatu yang memiliki dada berlubang atau paru-paru rusak. Bagas berbisik tanpa menggerakkan bibir. Kalau itu keluar. Kita lari kemana? Rehan tidak menjawab. Tidak ada jawaban yang benar. Pelan-pelan, sosok itu muncul dari balik shelter. Pertama terlihat tangannya panjang, kurus, kuku hitamnya melengkung seperti pisau. Lalu bahunya yang menonjol seperti tulang terkelupas dari kulit. Dan akhirnya wajahnya, atau tepatnya hal yang menyerupai wajah. Bagian mata kosong, cekung hitam seperti lubang tak berdasar. Hidungnya hilang, hanya serpihan tulang dan daging busuk yang menggantung. Namun mulut itu luar biasa besar, robek sampai ke telinga, terbuka seperti 2 sobekan kain yang tak mampu menutup lagi. Dari mulut itu keluar suara yang seharusnya tidak dimiliki makhluk hidup manapun kalian. Akhirnya sampai Alif jatuh terduduk, tubuhnya gemetar hebat. Kita nggak bisa ngelawan itu. Rehan menggenggam tangan kedua temannya. Dengar, kita nggak boleh terpisah. Kalau kita lari sama-sama. Jangan lihat belakang. Kita cari jalur menuju pos puncak, terus turun lewat jalur lain. Banyak pendaki bilang jalur puncak lebih terbuka. Kita punya peluang kabur. Bagas mengangguk cepat, tapi air matanya sudah mengalir. Makhluk itu mengeluarkan suara berderak, seperti tulang patah setiap kali ia melangkah. Dalam 2 langkah panjang, ia sudah berada 5 meter dari mereka, dan setiap langkahnya meninggalkan jejak tanah yang berasap tipis. Seolah tempat ia menapak adalah tanah mati. Kalian dipanggil sejak turun. Kalian berhutang. Suara itu melolong. Berhutang apa? Kami bahkan gak kenal loh. Teriak Bagas tak tahan lagi.
Makhluk itu berhenti, lalu perlahan menundukkan kepala, dan dari mulutnya yang sobek jatuh sesuatu ke tanah. Sebuah benda kecil, hitam bulat. Rehan menyorotkan senter. Itu adalah mata manusia. Mata itu bergerak-gerak seakan masih hidup, memandang ke arah mereka bertiga. Itu mata pendaki, bisik Alif. Napasnya tercekat. Yang hilang, yang kita lihat di jalur tadi. Makhluk itu menyeringai atau mencoba menyeringai dengan mulut robeknya. Kalian melihatnya, kalian mendengar panggilannya. Kalian datang ke wilayahku, kalian adalah bagian dari jalanku sekarang. Rehan berteriak, "Lari!" Tanpa menoleh lagi, mereka bertiga melesat menuju jalur pendakian ke arah puncak. Jalur begitu gelap hingga mereka harus menerobos semak sembari diteriaki suara makhluk itu yang menggema dari belakang. THRAK, suara langkahnya menghantam tanah seperti palu besar. Mereka tidak menoleh, tapi suara itu semakin dekat, terlalu dekat. Sampai akhirnya dari sisi kanan, sesuatu melompat ke arah mereka. Bukan makhluk itu, tapi sosok lain pendaki yang tubuhnya patah-patah, seperti boneka rusak. Tangannya terpelintir namun tetap meraih kaki Bagas. Alif menendang keras hingga sosok itu terpental dan membentur pohon. Tubuhnya patah menjadi dua bagian saat jatuh, namun tetap mencoba merangkak mengejar. "Ini gila, ini bukan manusia lagi," jerit Bagas. Mereka terus berlari sampai jalur semakin menanjak dan hutan mulai terbuka. Cahaya bulan samar akhirnya terlihat di atas kepala. Namun ketika mereka pikir sudah aman, sesuatu berdiri di tengah jalan. Sosok perempuan tanpa mulut dari pos ketiga, kali ini wajahnya pecah lebih lebar. Celah hitam menganga dari dagu sampai kening seperti topeng rusak. Cairan hitam menetes deras ke tanah. Dia nunggu kita. Suara Rehan pecah. Perempuan itu mengangkat tangan, menunjuk tepat ke arah Rehan. Lalu dari celah wajahnya keluar suara jeritan panjang yang membuat telinga mereka berdarah. Tanah bergetar, pepohonan merunduk, udara seperti disobek. Di belakang mereka, makhluk besar itu mendekat dengan kecepatan mustahil. Mereka terjebak. Rehan melihat ke kiri, tebing curam. Melompat berarti mati. Ke kanan, hutan gelap tanpa jalur. Mundur, makhluk besar menunggu depan. Perempuan tanpa mulut yang membuka wajahnya lebih lebar. Tapi Rehan mengambil keputusan gila. Masuk hutan kanan. Sekarang, tanpa pikir panjang, ia menyeret Bagas dan Alif menerobos hutan tak berjalur. Dahan-dahan mencakar wajah dan baju. Tanah licin membuat mereka beberapa kali jatuh. Tapi mereka terus bergerak. Suara makhluk itu mengejar sangat cepat. Tapi ketika mereka masuk lebih dalam, suara langkah berat itu berubah menjadi suara kecil, seperti banyak kaki kecil berlarian. Dari bawah mereka, dari atas pohon, dari sela-sela akar, muncul tangan-tangan kecil yang merayap, mencoba menangkap kaki mereka. "Rehan!" Alif menjerit saat salah satu tangan memegang kakinya. Rehan menendang tangan itu hingga patah. Tapi semakin dalam mereka masuk, semakin banyak tangan muncul. Mereka seperti masuk sarang makhluk itu. Lalu di depan, hutan terbuka dan mereka melihatnya. Sebuah dataran kecil dengan batu besar di tengah. Batu itu penuh ukiran aneh, seperti wajah-wajah manusia yang dimakan sesuatu. Dan di bagian bawah batu, ada lubang besar seperti pintu masuk gua. Dari dalam gua itu terdengar suara manusia. "Tolong, tolong." Namun suara itu aneh, sangat aneh. Seperti suara orang memohon dan tertawa bersamaan. "Jangan ke situ," teriak Bagas, tapi terlambat. Makhluk besar itu muncul di belakang mereka, lebih dekat dari sebelumnya. Nafasnya menghembus ke tengkuk mereka seperti angin busuk dari kubur. "Masuk, kalian masuk, kalian sudah dipanggil." Suara itu seperti perintah. Tanah di bawah kaki bergetar. Tangan-tangan merayap keluar lebih banyak. Perempuan tanpa mulut muncul di sisi kiri hutan. Pendaki-pendaki rusak muncul di sisi kanan. Semua menutup jalur kabur. Rehan menggenggam kedua temannya erat-erat. "Kalau kita masuk gua itu, kita mati. Kalau kita tetap di sini, juga mati," jawab Alif dengan suara pecah. Makhluk besar itu melangkah maju. Satu langkah lagi, dan ia bisa meraih mereka. Rehan memejamkan mata. Kalau gitu, ia menarik napas panjang. "Kita pilih cara mati kita sendiri." Mereka bertiga mundur ke tepi dataran dan menemukan sesuatu yang tidak mereka lihat sebelumnya. Jurang besar yang tertutup semak. Tanpa waktu berpikir, Rehan berteriak, "Lompat!" Mereka bertiga melompat bersama. Makhluk itu menjerit marah, suara panjang yang membuat langit bergetar. Mereka jatuh sangat dalam,
membentur akar dan batu, hingga akhirnya tubuh mereka terhempas ke sungai kecil di bawah. Setelah beberapa menit kehilangan kesadaran, Rehan membuka mata. Badannya penuh luka, tapi ia masih hidup. Alif dan Bagas juga bergerak pelan. Mereka bertiga masih hidup. Tidak ada makhluk, tidak ada tangan, tidak ada perempuan, tidak ada suara. Hanya sungai dan hutan tenang. Mereka menangis lega sambil saling memeluk. Dengan tubuh penuh luka, mereka mengikuti aliran sungai ke bawah. 3 jam berjalan, mereka akhirnya keluar di ladang warga. Penduduk menolong mereka dan memanggil SAR. Namun ketika mereka menceritakan kejadian itu, warga hanya saling pandang dan berkata, Kalian turun dari jalur lembah hitam. Jalur itu ditutup 12 tahun lalu. Tidak ada lagi yang boleh lewat sana. Rehan gemetar, kenapa ditutup? Warga tua menatap mereka dengan mata sendu. Karena rombongan pendaki hilang di sana. 3 orang, namanya sama seperti kalian bertiga. Rehan terdiam, Bagas mematung, Alif jatuh terduduk. Warga lanjut bicara dengan suara pelan. Sampai sekarang, arwah mereka masih mencari pengganti, supaya mereka bisa pergi. Dan saat malam tiba, ketika mereka bertiga dirawat di rumah warga, di luar jendela terdengar suara lirih memanggil. Rehaan, cerita berakhir, tapi mimpi buruk itu belum selesai.